Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini Jumat 26 April kami sampaikan beberapa pemberitahuan dan ucapan terima kasih. Untuk pemberitahuan pertama, khotib dan imam pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Bapak Haji Ali Fauzi Shokib MSI. Bilal akan disampaikan oleh Bapak Haji Musonef dan muadzin Bapak Abdul Muiz. Untuk pemberitahuan khotib dan imam Jumat yang akan datang tanggal 3 Mei 2024, khotib dan imam insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Mas Ahmad Muhammad. Bilal akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir. Muadzin akan disampaikan oleh Bapak Sodikun Hati dan protokol Bapak Mat Rokim. Selanjutnya laporan hasil kotak efek Jumat yang lalu sebesar Rp11.125.000. Sementara hasil kotak efek yang ada di halaman sejumlah Rp870.000 dan hasil parkir emas sebesar Rp70.000 dan dari kaleng ibu-ibu sejumlah Rp2 juta. Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan yang pertama dari TPQ Al-Barokah Basnas Surabaya dan dari hamba Allah yang telah menjariakan nasi bungkus dan minuman, dengan harapan apa yang menjadi para penyumbang dan tujuan kita bersama senantiasa dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum khotib naik mimbar, mohon suratul Fatihah apa yang menjadi tujuan kita bersama senantiasa dipun kabulaken dening Allah taala ala hadiniyah syai'ulillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Tamir Masjid Baitur Rahim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقبله أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله
اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال أيضا أي هذا المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: Salasatu nafarin yudhilluhumullahu fi dhillihi tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluhu al-mashi ilal masajid fid dhulmi
al-mutawaddi'u fil makarih wal muta'imul ja'i. Al-hadits au kama qala sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, sidang salatul Jumat fi hadzal majlis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas, nilai dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulang, takwa yang sebenar-benarnya. Bukan takwa-takwaan, bukan takwa lip service, bukan takwa yang hanya ikrarum bil lisan, kita letupkan di dalam lisan saja. Tapi lebih dari itu adalah al-imtithalul awamir wajtinabun nawahihi, dalam pengertian menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh keoptimalan dan tingkat kemaksimalan amaliyah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saudaraku sidang salatul Jumat, kalau seandainya bersama-sama kita memantapkan hati setiap Jumat mendengarkan abdi tertakwa sedemikian ini dari seorang yang berkhutbah, dan kita renungkan, kemudian kita action, kita laksanakan dengan sesungguhnya, maka kehidupan kita itu pasti bahagia. Karena tujuan Allah membentuk dan menyuruh kita supaya kita bertakwa itu di dalam Al-Quran banyak. La'allakum tuflihun, supaya sampean semuanya senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. La'allakum turhamun, supaya kalian semuanya dapat kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Memang sejatinya ma'asyiral muslimin, hidupkan kehidupan ini muaranya apakah kita itu bahagia atau tidak, sejauh mana kualitas nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dalam surat yang ke-20 atau tepatnya surat Toha atau ayatnya ayat yang ke-132, di sana disebut al-akibah, akibat positif yang kita timbulkan dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah kita itu apa yang kita minta semuanya dikabulkan atau setengah dikabulkan atau tidak sama sekali oleh Allah, maka itu adalah litakwa, hasil daripada dampak nilai ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Karenanya ma'asyiral muslimin, beberapa minggu yang lalu kita telah menyelesaikan ibadah puasa yang tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun. Sebetulnya ma'asyiral muslimin, hari ini kita masih masuk di dalam bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan apa? Adalah peningkatan kualitas ibadah kita. Bukan kemudian kenceng pada saat Ramadan, kemudian begitu keluar Ramadan kendur lagi, tidak. Tetapi yang dimaksud orang yang bertakwa, yang pasti bahagia, rizkinya dijamin oleh Allah, kehidupannya dimudahkan oleh Allah, dan diberikan jalan keluar oleh Allah di dalam segala kesulitannya, tidak lain dan tidak bukan orang yang mampu terus meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Ramadan diberikan nama yang disebut dengan bulan Syawal, bulan peningkatan. Apakah kita sudah melaksanakan sedemikian itu atau justru sebaliknya? Maka pertanyaan mendasar itu ma'asyiral muslimin, jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku sidang sholatul Jumat, sekarang saatnya kita merebut rahmat Allah, merebut daripada perlindungan Allah, merebut daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita semuanya pasti insting manusia itu sama. Apakah itu orang yang senantiasa sholat atau tidak, baik atau tidak, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah atau tidak? Maka jawabannya apabila ditanya, apakah sampean kepingin bahagia, sampean kepingin derajatnya tinggi dan barokah dalam hidup dan kehidupannya? Pasti jawabnya iya. Apakah kepingin mendapatkan pertolongan jauh dari musibah dan ujiannya Allah? Semuanya mesti menjawab iya, kepingin yang sedemikian itu. Saudaraku sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri orang yang memperoleh sebuah kemenangan dan pertolongan dari Allah itu bisa kita lihat sebagaimana yang kemudian disabdakan oleh Rasulullah, dan ini termaktub di dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam bab yang ketiga,
Makalah yang ke-10. Dan ini ma'asyiral muslimin kita semuanya tahu sebetulnya, yaitu adalah termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ma'asyiral muslimin di sana disebutkan, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin, ada 3 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang kelak pada hari kiamat akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tahta dhilli arsyihi, di bawah perlindungan kekuasaan Allah, di bawah naungan perlindungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yaumaladillah, tatkala pada hari itu tidak ada benda sama sekali, tidak ada perlindungan sama sekali, illa dilluhu, kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari 3 ciri dan golongan orang yang disebut oleh Rasulullah tersebut, maka sebetulnya tatkala di dunia apabila nanti ternyata betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah, maka di dunianya pun akan terasa bahwa banyak pertolongan yang Allah turunkan kepada dia. Siapa itu? Adalah yang pertama, al-mashi ilal masajid fid dzulmi, yaitu orang yang senantiasa menggampangkan, merefleksikan kakinya menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala fid dzulmi, tatkala gelap gulita. Penafsiran masyhur ulama mengatakan bahwa gelap gulita itu tatkala waktu fajar. Kita sholat subuh berbondong-bondong menuju masjid sama dengan pada saat kita berjumatan seperti ini. Hakul yakin kehidupan kita akan ditolong, akan ditata, dan juga akan diberikan oleh Allah perlindungan kelak pada hari kiamat. Bahkan perlindungan di dunia, ma'asyiral muslimin. Makanya wajar kalau seandainya di Turki, yang dimana ada gerakan sholat subuh berjamaah, sholat fajar berjamaah, sehingga sholat fajar di Turki menyerupai sama dengan kita sholat Jumat dan sholat Idul Fitri di Indonesia. Akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Luar biasa. Dengan gerakan itu yang dipelopori oleh presidennya, Allahu Akbar, income per kapita dan rezeki daripada rakyatnya luar biasa. Bahkan kembali recovery hutang luar negerinya sekalipun. Maka apakah kita tidak bisa mencontoh yang sedemikian itu? Maka jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Pada saat kita berada di bulan Ramadan luar biasa, subuh penuh. Tatkala di luar Ramadan ada istilahnya Syawal harus lebih ditingkatkan, tapi justru malah mengendor. Inilah yang bisa menyebabkan kenapa kita diuji oleh Allah, kita diliputi oleh suasana kehinaan. Saudaraku, sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, karena kaki kita tidak gampang menuju ke masjid Allah fidzulmi, tatkala gelap gulita. Andai kata hadis ini barusan diturunkan pada waktu Rasulullah, tidak ada penerangan sama sekali, makanya kemudian berbondong-bondong. Tapi kalau seandainya sekarang luar biasa, tatkala waktu subuh masih luar biasa dalam kaitan penerangan yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, harusnya mudah mana dan gampang mana tatkala zaman Rasulullah dengan sekarang apabila kita menuju kebahagiaan itu di dalam waktu subuh menuju masjid-masjid Allah? Tentu jawabnya itu semuanya ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi yang jelas, ma'asyiral muslimin, siapa seseorang yang sholat fajar secara berjamaah, maka kebaikannya sama dengan dunia seisinya, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar jikalau seseorang yang kemudian ahli sholatul subuh, sholatul fajar, maka hakul yakin kehidupannya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam satu konsep yang berhubungan dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian yang ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Tiket yang kedua bagi seseorang yang mendapatkan perlindungan kelak pada hari kiamat ataupun pada saat berada di dunia adalah al-mutawaddi'u fil makarih. Orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya tatkala waktu dingin atau tatkala waktu berat. Saudaraku, sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka menuju kebahagiaan dan ketenangan hidup itu, Allah sebetulnya menjadikan kita yang gampang-gampang saja. Banyak wudhu, bahkan yang dimaksud di sini adalah al-mutawakkiu fil madai atau al-mutawaddi'u fil makarih, menyempurnakan, ma'asyiral muslimin.
Tatkala kita batal, wudhu lagi. Tatkala mau kerja, wudhu lagi. Mau tidur, wudhu. Setelah tidur, wudhu. Mau berangkat kerja, wudhu. Terselamatkan karena al-wudhu huwa an-nur. Yang namanya wudhu itu adalah cahaya. Maka cahaya dari Allah juga cahaya di hadapan manusia luar biasa. Kelak pada hari kiamat dapat perlindungan karena simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita ma'asyiral muslimin mau sholat baru wudhu, mau membaca Quran baru wudhu. Tetapi yang dimaksud di sini tidak berwudhu ditambahi lagi tatkala waktu dingin, tatkala waktu yang berat menurut pandangan kebanyakan manusia. Siapa orang yang mentradisikan atau selalu beristiqomah dalam satu konsep menyempurnakan wudhunya itu, hakul yakin, satu, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mengalir keluar lewat kuku-kuku atau tetesan daripada air wudhu tersebut. Empat, seseorang yang berwudhu itu qilalaha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, kata Rasulullah. Kelak pada hari kiamat akan diberikan satu kebebasan pintu surga yang mana yang akan kalian tuju. Orang yang berwudu itu ma'asyiral muslimin, maka ada inner beauty yang luar biasa dari dalam dirinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kepengin bahagia, sempurnakan terus wudu kita. Jangan sampai kita wudu tatkala hanya mau sholat saja. Itu dapat perlindungan dari Allah. Terakhir ma'asyiral muslimin, orang yang dapat perlindungan dari Allah dan tatkala kita berada di dunia dihindarkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang senantiasa al-muta'imul ja'i, memberi makan kepada orang yang lapar. Saya ulang, memberi makan kepada orang yang lapar. Nabi Yuna Ibrahim tatkala ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan ya Rasulullah. Mohon maaf, ya Ibrahim. Mengapa, wahai engkau Ibrahim, senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah, bahkan dijadikan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab sama Nabi Yuna Ibrahim, saya tidak pernah makan illa ma'adzaif, kecuali beserta tamu-tamu saya. Bahkan ma'asyiral muslimin disebut di dalam beberapa kitab, Nabi Yuna Ibrahim itu mencari, tatkala mau makan itu mencari teman kawan di mana sampai berjalan jauh berkilo-kilo untuk apa? Sekedar mendapatkan seseorang yang diajak untuk makan. Pertanyaannya yang paling mendasar ma'asyiral muslimin, apakah kita senantiasa memberikan satu nilai-nilai di mana kalau ingin makan kemudian berusaha bagaimana ditemani oleh teman-teman kita? Jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Yang jelas, orang yang senantiasa mengajak makan bersama teman-temannya, maka akan dirindukan oleh surga. Surga rindu dan kangen terhadap siapa? Al-muta'imul ja'i, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Dan ma'asyiral muslimin, orang yang senantiasa menyuguhi tamunya, tentunya dia, Allahu Akbar, akan memperoleh satu nilai kebaikan yang luar biasa. Tatkala tamunya pergi, maka kejelekan yang ada di rumahnya akan bersama tamunya, dan tamunya akan berubah menjadi rizki kebaikan yang luar biasa. Saudaraku, inilah grid atau 3 pertolongan Allah yang akan diberikan kelak pada hari kiamat, bahkan pada saat kita berada di dunia nanti. Pertama adalah al-masyi ilal masajid fid-dulmi. Orang yang kakinya gampang menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid tatkala gelap gulita waktu fajar. Yang kedua adalah orang yang al-mutawaddi'u fil makarih, senantiasa menyempurnakan wudunya walaupun tidak pas pada saat sholat maupun pada saat membaca Quran. Yang ketiga adalah seseorang yang al-muta'imul ja'i, senantiasa gemar memberikan makan kepada saudara, orang yang lapar, dan juga teman serta kawan serta tetangganya dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadikan shock terapi bagi kita untuk mengejar rahmat dan perlindungan Allah, untuk kita supaya diberi kekuatan dan bimbingan untuk bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya.
Semoga Allah membarokai hidup dan kehidupan kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad an takfina syarra ma nakhafu wa nahdhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli wizrin ghufra wa likulli usrin yusra wa likulli dhikin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa likulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karrim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Yassir lana umurana kullaha binuri hidayatika wa biquwatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bahyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.